Halo semuanya, selamat datang di Podbem 1.0. Aku di sini salah satu program kerja dari Departemen Minat dan Bakat. Keren. Itu kita membuat podcast untuk seluruh KM-KM di FK Unjani ini. Wih, mantap. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, yang sangat-sangat kokoh ini memang ini luar biasa sekali. Silakan Akang, selamat memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Naufal Rahman atau bisa dipanggil Morris dari Koas tahun kedua angkatan 2021. Tepuk tangan buat Kang Morris. Sebelumnya juga teman-teman kenalin diri juga. Oh iya, maaf Kang. Saya di sini kerja serabutan ya sebagai podcaster panggilan dari Departemen Minat dan Bakat. Terima kasih Departemen Minat dan Bakat for having me and Kang Morris. Oke, sebagai fun fact, kita juga dulu minbak. Itu dia. Kita leluhur. Chemistry kita sudah jalan. Gacor. Dia beneran leluhur, soal saya dia juga pensiun dini lah. Dan saya Raffi Rinaldi dari angkatan 2023. Di sini saya belum lulus, masih esket nih. Kalau ini Akang sendiri, Kang Morris sudah seket, betul. Udah tahun kedua, betul. Kang Morris, belakangan ini Akang sibukannya apa aja nih? Oke, kesibukan tahun kedua ini agak lumayan terpontang-panting ya dibanding tahun pertama. Buset, kenapa tuh? Kalau di koas ini dibagi dua ya sekarang tuh. Jadi nggak ada yang berantakan gitu untuk koasnya. Jadi ada medical dulu baru surgery gitu. Ah, bedanya apa? Nah, kalau medical itu jadi nggak ada yang masuk ke ruang operasi dulu. Itu tahun pertama? Tahun pertama tuh kayak gitu. Oh. Jadi diisinya oleh IPD, anak, terus ada radiologi. Jadi beneran ilmu basic yang bakal menunjang nanti di tahun kedua, kayak gitu. Kalau tahun kedua ini udah mulai masuk ke masyarakat, kayak ilmu kesehatan masyarakat, yang dimana nantinya kalian beneran udah jadi dokter gitu. Kalian periksa pasien, terus langsung ngeresepin, dan beneran kalian dilepas gitu. Oh, terus juga kalian juga ada di, udah masuk surgery, kayak bedah, kayak gitu. Terus ada THT, mata, yang dimana notabene udah masuk ke surgery, kayak gitu. Bentar deh Kang, aku tuh kadang bingung ya, mungkin teman-teman juga bakalan bingung. Di koas tuh stasenya ada berapa? Dan ada apa aja? Oke, untuk di koas sendiri, apalagi Unjani ini ada 14 ya. Buset, banyak. Itu dalam 2 tahun nanti? Dalam 1,5 tahun setengah. 14 stase. 14 stase. Ada apa aja, Kang? Untuk tahun pertama kita dibagi dulu, yang medikal ada IPD, kulit, saraf, kemudian ada anak, radiologi forensik, dan juga satu lagi tuh radiologi ya. Jiwa satu lagi. Oke. Oh iya, aku kemarin lihat yang angkatan 22. Betul, itu angkatan yang tahun pertama kan. Yang tahun kedua itu udah mulai kayak bedah, lalu ada IKM, terus ada THT, ada anestesi juga. Dan juga ada obgyn nih yang paling horor. Mungkin teman-teman kok gitu? Kok enggak, maksudnya emang tanggung jawabnya. Soalnya kan megang tanggung jawab dari ibunya, terus anaknya. Jadi kayak itu paling horor ya, itu susah banget. Di esket juga menurut aku obgyn tuh susah, Kang. Nah, udah tata laksananya susah, betul. Tindakannya susah. Itu dia. Walaupun kita tindakannya esket tuh ke boneka ya, benar-benar ke boneka, jadi nggak ada pressure. Cuman walaupun nggak ada pressure tetap susah sih, Kang. Pantes. Berarti Akang udah ngelewatin apa aja yang udah akan lewatin sejauh ini? Oke, kalau stase yang untuk yang tahun kedua ini aku udah bedah, THT, anestesi, dan sekarang lagi ongoing IKM. Sekarang IKM? Kedokteran masyarakat ya? Iya, betul. Kedokteran masyarakat. Berarti tinggal berapa stase lagi ya, Kang? Sisa 3 lagi. 3 lagi? Wih, semangat. Gak kerasa emang. Itu Akang kalau udah tinggal 3 lagi, berarti belakangan ini Akang fokus di IKM. Terus menurut Akang, dari seluruh stase ini yang paling sulit tuh apa, Kang? Kan kalau kemarin nih aku nonton podcastnya Dokter Tirta dan lain-lain, mereka tuh susahnya di anak. Aku udah lewat belum anak? Udah. Setuju nggak? Sependapat nggak sama dokter-dokter sana? Jujur aku berkebalikan lagi. Oh ya? Aku malah enjoy di anak karena beneran kayak dari lahan dinasnya aku beneran suka gitu. Dari cara mungkin kayaknya gara-gara suka bocah kayaknya. Jadinya suka anak-anak, jadinya mungkin ilmunya juga lebih enak gitu nerapinnya. Jadi tiap aku jaga IGD, kalau ada pasien anak tuh langsung kayak ada anak gitu, kayak langsung gercep gitu. Kalau paling lumayan draining sih kayaknya stase awal IPD sih ya. IPD? Mungkin awal pertama koas juga IPD, jadinya beneran kayak
oh kayak gini ya, beneran langsung terjun ke pasiennya, langsung follow up gitu. Pertama kali follow up tuh kan pas IPD gitu. Dan kita tensi, tanya keluhan dan lain-lain. Jadi banyak new things-nya di sini. Di IPD itu. Tuh. Nah, pas banget Kakang bilang tadi pertama berarti stasiun pertama IPD ya. Nah. Gimana sih waktu face pertama kali sama pasiennya? Oh, Kan kita nggak pernah kan face pasiennya langsung. Kecuali pas di koas itu Akang gimana gitu? Jadi ini lucu sih, kayak kita tuh dapat operan tuh kayak tiap hari datang jam 5 kan, buat follow up 5 pasien. apa? 5 pagi. 5 pagi. Damn. Jam 5 pagi. Kita kan masih kayak semangat, oke. Kita kumpul nih di ruang koas kayak, oke, kalian megang 3-3 ya, satu-satu. Soalnya kan 3 itu apa? 3 pasien. Oh, 3 pasien. Jadi kalian follow up kayak tensi kayak gitu. Oke gitu. Kita kan datang subuh kan, otomatis harusnya dingin kan. Tapi pas kita ke pasien, kita yang keringet dingin. Kita aja beneran. Bentar ya, Bu. Gak denger. Aduh. Jadi kayak itu lucu sih, kayak pasti semuanya yang ngelewatin fase awal setiap stase itu pasti ada momen kayak gitunya. Oh iya. Kayak meraba-raba kayak gitu. Tapi masih pakai yang itu Kang, nggak pakai yang otomatis. Enggak, kalau kita tuh pasti makainya itu. Gak tahu kalau univ lain ya. Soalnya itu juga buat ngelatih sense kita gitu. Iya. Karena kalau kita ke yang mungkin daerah 3T gitu kan nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada yang alat otomatis. Berarti itu berapa lama Kang memompa tangan pasiennya? Jujur agak lumayan. Untung pasiennya, Masya Allah baik banget. Terima kasih. Jadinya kayak itu respect sih, pasiennya jadi pasien tuh jadi guru gitu. Oh iya? Beneran, soalnya kan mereka mau gitu ditensi sama kita yang day one gitu. Iya. Jadi salut lah pasien-pasien. Nah, Akang lebih sering ketemu pasien yang baik kayak tadi apa yang bukan ngomongin pasien ini ya, nggak usah disebut aja. Oh, gak usah cerita disebut aja. Tergantung sih, kadang tuh kayak kita ketemu misalkan di IGD gitu. Ada pasien yang kita tuh IGD-nya lagi rame gitu. Ada pasien datang dengan keluhan kayak kasus ya. Apa. Pasien datang dengan keluhan demam baru sehari gitu. Meanwhile yang lainnya tuh ada yang kecelakaan, ada yang penurunan kesadaran. Tapi si keluarga pasiennya beneran kayak marah-marah gitu. Oh iya? Keluarganya yang marah-marah? Iya, kayak ini kok gak di ini. Iya. Kita kan pas jaga IGD nggak ada nggak ada wewenang buat ngasih tata laksana. Tata laksananya jatuh pada dokter umum yang di IGD-nya. Jadi kayak aduh, kita juga bingung, marah-marahnya ke kita. Jadi kayak ya sabar-sabar aja lah kalian kalau misalkan jaga IGD itu beneran tensinya beda. Soalnya orang juga kan panik gitu. Mereka juga kan gak tahu gitu apa yang harus dilakuin. Jadinya kita sebagai tenaga kesehatan tuh harus lebih sabar-sabar aja lah. Sama ngejelasin gitu. Berarti kalau misalnya koas nggak ada wewenang ngasih tata laksana, sebenarnya waktu koas tuh nanti kita ngapain aja Kang? Tergantung. Kalau misalkan kita ini wewenangnya tata laksana buat nanti di laporan ke DPJP. Kayak misalkan ke pembimbing kayak gitu. Tapi kalau misalkan di IKM kita udah ada wewenang, soalnya kita udah ngelewatin at least 3 mayor. IPD, anak, sama bedah atau objin kayak gitu. Oh, kalau udah 3 itu baru boleh ada wewenang ngasih tata laksana. Nggak ada wewenang secara penuh sih. Ini juga masih dalam supervisi. Tapi kalau IKM nih langsung udah boleh gitu. Berarti awalnya waktu kita pernah masuk koas kita cuma ngelakuin kayak tensi yang pemeriksaan fisik TTV gitu. Terus ntar dilaporin ke perawatnya, betul kayak gitu. Oke. Ngomongin soal perawat, dari Akang ada kan aku dengar cerita ya dari dokter-dokter dari nonton-nonton perawat tuh banyak yang galak. Katanya ya, katanya bukan diskriminasi atau bukan ngatain perawat, cuman ini katanya doang. Tapi galaknya tuh galak yang ngajarin. Betul, itu dia note ya guys. Aduh. Apa ya jatuh ya? Aduh. Ini apa kancing baju jatuh. Oke. Gimana itu perawat? Karena temen aku kan banyak yang perawat juga, cuman seangkatan. Terus aku penasaran juga. Kemarin juga waktu aku praktikum THT, itu ada perawat baik banget Kang, sumpah. Iya, emang. Beneran diajarin sama perawatnya. Betul. Mereka lebih expert, beneran expert. Iya, bener. FYI kita ini banyak belajar tindakan dari perawat, guys. Soalnya mereka ini banyak kayak suntik, apalagi infus kayak itu mereka udah hatam banget lah. Jadi tergantung sih. Ada beberapa perawat yang emang mungkin misalkan contohnya apa ya? Yang perina gitu. Khas tuh perawat perina itu yang bayi.
Oh baik. Nah itu tuh khas di kita tuh khas karena kehororan dan kegalakannya. Serius. Tapi sebenarnya mah lebih ke arah ibu-ibu aja gak sih? Oh iya Kayak bener-bener. ibu-ibu Ya, pengen khawatir sama ngajarin, anaknya iya. Kita aja juga waktu Dewan kayak masih konyol aja. Jadi Ya. kesannya kayak galak padahal mah ngomel aja. Iya sih. Sebenarnya kalau kita lihat juga pasti kita ngerti kenapa dia marah-marah juga. Karena Betul. ya pengen jadiin kita seseorang gitu. Itu dia. Nggak mau kita lewat terus nggak tahu apa-apa kan nggak mungkin. Itu gitu. dia. Perawat tuh pasti ngebantu kita kayak gitu. Betul. Terus aku juga lihat di film-film kalau dokter tuh pasti, apalagi dokter muda ya, pasti dibantuin sama perawatnya terus gitu. Itu bener, dia kan juga kayak gitu. Bener, apalagi kelas IGD kayak kita minta mau nyoba suntik dong, itu bukan ke dokter mintanya, kita ke perawat kayak kita mau nyoba jahit atau apa, itu ke perawat. Jadi kayak mereka mendampingi kita gitu. Kitanya diliatin kayak gitu, itu semuanya sama perawat. Oh alah. Itu respect semua perawat Indonesia. Respect. Dan bidan. Not that. Yep. Itu waktu Akang pertama kali nyoba tindakan kayak yang kecil nih, kayak infus atau nyuntik, deg-degan gak sih? Pasti. Kita deg-degan, tangan getar, muka stay cool. Kayak, oh iya ibu disuntik ya, oh iya bu. Jadi tangannya getar dikit, tapi mukanya oh iya bu. Kita harus tetap tenang depan pasien, biar pasiennya juga tenang. Tuh kalau kitanya pasiennya takut nantinya. Betul. Itu ditemenin perawat juga Kang? Kebetulan pas aku tuh pertama kali itu pas dijaga bangsal, jaga ruangan. Pas pertama kali masukin obat dan lain itu dilepas. Terus? Iya beneran kayak dipercayain aja kayak ya ini ya pasien ini obatnya ini ya masukin sendiri gitu. Beneran kitanya yang harus tenang di situ. Iya sih. Kalau di IGD ada perawat dan yang ada perawatnya. Kan waktu itu aku pernah ketemu Akang di IGD. Banyak tuh perawatnya di situ. Terus ada dokter juga yang jalan mondar-mandir situ. Koas juga pada nungguin. Biasanya koas tuh yang ngecek awal-awal tuh. Kalau misalnya ada yang datang pasien, koas dulu yang datang. Betul. Koas udah datang, kita langsung nanyanya ke perawat lagi. Betul. Kayak gitu berarti koas ya. Iya. Terus Akang kalau di koas nih, waktu apa ya? Waktu pindah stase atau bukan pindah stase ding, pindah shift, pindah jaga. Itu tuh kayak gimana Kang? Kita itu kalau shift sama kita bagi dua dulu kali ya. Kayak ada jaga, ada dinas. Kalau dinas beda itu. Beda. Kalau dinas itu kayak jam 7 sampai jam 2. Kayak gitu. Tapi kalau jaga tuh bisa dari start dari jam 2 sampai besoknya atau bisa dari jam 4 sampai besoknya kayak gitu. Kalau misalkan kita hari Senin, kita jaga tuh mulai jaga kan. Senin dinas dari jam 7 sampai jam 2, misalkan lanjut jaga berarti jam 2 sampai kadang tuh sampai jam 10, kadang sampai besoknya. Kalau misalkan sampai jam besoknya, jam 7-nya kita dinas lagi, nggak ada libur. Seriusan? Jadi beneran ya follow up sambil gini-gini aja. Pantas, aku lihat SG kating-kating pada tidur semua tuh. Betul. Sengantuk itu. Sengantuk itu guys. Jadi beneran kayak itu kita nyuri-nyuri tidur aja sih. Udah gitu masih ada ujian-ujian juga kan? Nah iya. Kalau ujiannya itu gimana Kang? Kalau ujiannya biasanya di minggu-minggu akhir. Tapi jaga tetap suka ada. Jadi minggu-minggu akhir itu maksudnya gimana Kang? Prestasenya di minggu akhir? Iya. Misalkan IPD itu 8 minggu. Biasanya ujian tuh di minggu 7 sama minggu 8. Kayak gitu. Sisanya jaga dinas dan lain-lain. Kalau tugas-tugas itu kayak di Escot ada nggak Kang? Bikin PPT ada, tapi kebanyakan tuh dalam bentuk laporan kasus. Oh, laporan kasus Atau makalah kayak gitu. Jadi based on pasien yang ada gitu. Kadang kita juga dikasih target gitu kayak cari pasien yang misalkan CKD atau gagal ginjal kronis kan, atau hipertensi. Iya, kita yang nyari di pasien di RS-nya. Terus kita udah cari, kalau udah nemu kita anamnesis, jadiin PPT, terus presentasi. Gitu. Bentuknya kayak gitu. Itu per kelompok apa individu? Beberapa per kelompok sih. Berarti itu kita yang nyari si pasiennya, ngedatengin pasiennya. Iya. Jadi bukan based on pasien datang kasusnya apa kita yang PPT. Enggak gitu. Kadang kita stres sendiri kayak kasus yang jarang tuh kayak ini gimana nyarinya. Kan kita ada di Cililin juga kan gitu. Jadi kita nyari di Cililin, kita
Oh, iya. Kalau nggak dinas dicilinin kayak, aduh ngabarin anak cililin kayak ada pasien ini gak gitu. Kayak gitu. Berarti saling backup juga ya kalau kayak gitu ya. Itu kunci utama. Berarti kalau koas tuh selain di Dustira di Cililin udah 2 itu doang. Sama di Soreang, RSUD Soreang. Jadi kalau nyari pasien nggak selalu harus datang ke pasiennya kan? Enggak. Kalau mau bikin PPT gitu. Betul. Harus bisa nanya ke yang ada di sana ya. Betul. Oke. Tapi Akang kalau nyesuaiin jadwalnya gimana sih Kang? Aku lihat di SG Akang masih bisa padel, masih bisa jalan-jalan. Itu berarti nggak tiap hari kayak jadwal tadi? Gak tiap hari kita di titik terendah guys. Tenang. Bumi berputar. Bumi berputar. Ada fasenya kalian lagi titik terendah, tapi besoknya pun gak di situ terus. Jadi beneran manfaatin waktu kayak ada nih, aku pernah ada kegiatan, ada cerita kayak temen aku nih ada stase, dia tuh startnya jiwa gitu. Terus lanjutnya radiologi. Misalkan aku tuh udah mulai IPD kan. Jadi aku langsung udah jaga. Si yang startnya jiwa tuh mereka bosen. Kayak ngechat ke anak IPD kayak, aduh boleh ikut jaga gak? Serius? Ada yang ngomong gitu? Meanwhile kita kayak, lu ngomong ke kita yang lagi jaga, yang lagi pengen rebahan. Iya ada kegiatan kayak gitu kayak, ya gue gabut soalnya. Kayak, jaga omongan ya. Bumi berputar. Iya kayak beneran ada fasenya kalian gabut. Kayak tadi yang stase yang minor ya, iya. Udah semuanya padat kok guys. Oh, berarti di stase yang minor itu baru bisa nyantai-nyantai. Kalau minor berarti pulangnya kira-kira jam berapa? Ada yang jam 2, ada siang. yang jam 3. Iya, siang. Wah, enak dong. Jarang ada yang, kalau yang jaga di minor tuh cuma neurologi sama forensik. Oh, forensik maksudnya minor, neuro juga minor. Kalau minor apa aja sih, Kang? Ada, pokoknya mayor tuh 4. Oh, mayor 4. Dalam 1 tahun itu ada 4. Dari 14 tuh 4 mayor tuh. Oh. Ada IPD, anak, obgyn, sama bedah. Sisanya minor. IPD tadi tahun pertama. Kalau obgyn kedua ya? Tahun kedua. Bedah juga kedua. Tahun kedua. Sama satu lagi? Sama anak. Tahun pertama. Anak tahun pertama juga. Oke. Berarti bentar lagi kan aku koas juga nih. Amin. Setahun lagi. Yang harus diwaspadain IPD sama anak dong tahun pertama. Sebenarnya bukan ngawaspadain sih, lebih ke ngerti cara mainnya aja. Buset. Lebih banyak ngobrol sama yang udah ngelewatin aja. Oh. Kayak kan kalian ini pasti disebar kan, ada yang IPD dulu, ada yang anak dulu. Nah, kalian misalkan udah stasiun yang kedua nih, langsung tanya-tanya yang udah ngelewatin stasiun sebelumnya, kayak gitu. Kayak soalnya beneran harus menyesuaikan dengan tipe kriteria dosennya gitu. Cara ngadepinnya gimana. Iya, betul. Kalau udah gitu udah enak sih harusnya. Oke. Terus kemarin aku pengen cerita Kang. Kemarin aku ketemu sama koas 22 di gedung FK yang B sama C. Terus aku tanyain mereka mau ngapain, mau ujian. Nah ujian tapi di gedung itu ujian apa sih Kang? Tahu nggak? Kalau ujian tuh bebas guys, tergantung dosennya mau di mana. Sumpah? Iya, ujian gak seperti kayak di SKET kayak Osoka, MCQ kayak patok gitu. Kalau di koas tuh beneran kayak ya saya mau ujian di sini ya, kalian kesini aja. Kayak gitu. Terus ujiannya kayak gimana itu Bang? Ada yang responsi kayak lisan gitu, ada yang kayak laporan kasus tapi per orang. Gitu. Jadi kita dibagi kasus pagi-pagi kayak oke, kamu ujian ini, periksa Tuan C di ruangan apa. Kayak kita langsung ke ini, terus dibuat statusnya, terus presentasiin ke dosen. Kayak gitu, berarti, one by one. Damn, itu survive juga dong ya. Karena kita harus ngedatengin pasiennya sendiri, analisis sendiri. Kita harus tahu lagi teman kita beda. Iya. Sedangkan Osoka kan misalnya kasus 5 nih, yang palingnya keluar 5 itu cuma sama, jadi bisa belajar bareng. Iya. Itu beda dong. Iya, kayak kadang ada yang komplikasi, DM komplikasi, ada ulkus di kakinya kayak macam-macam lah. Oke. Kalau mini checks itu apa Kang? Mini CX. Iya itu. Mini checks. Gak tahu jujur. Gak apa. Wajar. Mini CX itu kayak semacam latihan ujian. Jadi bentuknya dibuat seperti ujian, tapi tensionnya nggak tensionnya nggak se-pressure ujian aja. Tapi latihan jatuhnya. Latihan ujian. Itu biasanya bertiga atau misalkan yang IPD kan kalau ujian tuh 1 orang 1 kasus. Kalau mini CX itu bisa 1 kasus buat bertiga gitu. Tapi isinya kayak laporan kasus kayak gitu. Berarti itu mini CX tuh bukan ujian berarti. Bukan. Cuman latihan ujiannya aja. Soalnya aku dengar lagi dari dua-dua lagi mau mini CX lah, mau kayak gitu dan lain-lain. Itu aku baru tahu kalau ada yang mini apa? CX. Mini CX. Emang kan mini CX panggilannya?
Kirain CX. ini mini CS. Terus waktu transisi Akang dari Esket ke Koas, kalau ada ini nggak sih IMC itu? Iya ada. Itu ngapain Kang? Wah itu jujur sangat ngebantu. Terima kasih kepada Prodi. Serius? Respect Tahun ini. pada Prodi. Respect. Beneran I love kita IMC. jadinya gak seblind itu gitu. Jadi kalau IMC itu kita kayak 1 minggu rotasi. Di satu harinya kita masuk kayak kita ikut ke saraf. Kan yang tahun pertama kan. Saraf 1 hari ke IPD, 1 hari ke anak. Tapi sebelum itu pun kita ada kuliah besar dulu di tiap-tiap departemennya. Oh. Jadi urutannya tuh kuliah besar, terus latihan tramet sesuai bidang di departemennya, lanjut observasi dan expert session. Expert session. Expert session tuh jadi pas observasi kita tuh dapat pasien apa, terus kita buat laporan kasusnya dan kita bahas di expert session. Oh, Gitu. ya. Itu waktu belum masuk stase kan berarti? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan full. Ada ujiannya nggak Kang? Ada. Oh ya? Ujiannya OSCE sama MCQ. Damn. Kalau kemarin tuh OSCE sama MCQ, kalau waktu aku tuh gak ada OSCE-nya. Oh, nggak ada ujian. MCQ doang. Berarti dalam 1 bulan kita harus bisa Nah, itu satu stase semua stase di semester 1. iya. Semester Di 1, tahun pertama. tahun pertama. Tuh. Itu waktu kita EMC. Heeh. Terus itu diujianin semua. Serius? Iya, jadi MCQ-nya ada berarti 7 bidang. 7 bidang. Damn. OC-nya? Pastinya 7 bidang. Damn. Radiologi Gila, nyelip di IPD sama anak. Oh. Padahal itu sebulan doang kan EMC-nya? Mm-mm. Terus diujianin juga. Iya, betul. Tapi kalian kalau udah ngelewatin dan Iya pas sih. tasenya mah Benar. harusnya sih kayak Iya. gitu. Kita juga Makanya. gitu sih, selalu gitu Kang. Kayak pas maba kita selalu takut, Iya kayak mau kan? di sekolah takut, mau tutor takut, mau kuliah aja takut. Cuman semakin ke atas Di semakin sini kayak santai. santai kan? Semakin ke gambar gitu. Makin Mau tramet takut, mau ujian takut. Sekarang Mas Oka udah nyantai banget sama Kang. santai. H-1 belajarnya. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak. Jangan ditiru. Parah nih Kang Jangan Boris masa kayak gitu. Iya, gak boleh guys. Tapi beneran Kang jadi kayak kerasa, oh udah tahu cara mainnya. Iya kan? Iya. Itu guys Jadi- fungsi. Sumpah nggak bisa dijelasin, cuman kalau udah berpengalaman tuh Iya. udah tahu gitu. Oh ya udah belajar MCQ-nya gini, belajar Yoi. Osokanya gitu, gini. Practice by learning guys. Guys, learning by doing. Yoi. Itu dia. Sekarang aku mau nanya ke pengalaman Akang selama Oke. menghadapi pasiennya. Kan Hmm. tadi kita sharingnya tentang gimana nih nanti di koas, konsepnya gimana, terus apa sih prosedurnya kayak gimana. Sekarang waktu Akang berhadapan sama pasien-pasien. Karena aku penasaran banget. Terakhir tuh Kang Morris pernah ketemu sama aku waktu nemenin temen aku sakit. Diperiksanya sama Kang Morris. Waktu itu aku pakai baju AMSA, inget gak? Iya, Pakai jas malam-malam AMSA. kan. Iya, malam-malam. Oke. Jadi ada adik tingkat aku waktu itu dia apa ya Kang GERD kalau nggak salah. Oh, girls ya. GERD apa pokoknya lambungnya lah masalah karena dia Nggak makan ya? iya nggak makan gitu. Terus kita bawa ketemu Kang Morris dicek. Nah Kang Morris selama ketemu pasien nih ada nggak pasien yang benar-benar paling berkesan buat Kang Morris atau yang ngajarin Kang Morris itu suatu hal gitu? Oke. Kayaknya pas anak deh kayaknya. Pas anak lagi, Iya, pas soalnya- anak lagi. Tapi kan anak nggak bisa ngobrol. Itu Kok itu? seninya. Oh gitu. Kenapa? Itu seninya. Kenapa kayak gitu? Soalnya aku tuh kan waktu itu seminggu kan jaga di bangsal anak tuh ada pasien anak kecil. Sebenarnya 2 kakaknya juga sakit. Jadi di bednya tuh adiknya sama kakaknya. Umur berapa tuh? Kalau nggak salah kakaknya tuh di atas 5, adiknya tuh 3 tahun lah. Oh. Sakitnya ini bronchopneumonia. Sesek itu. Dan ya biasalah orang tuanya yang ngerokok dan lain-lain. Biasanya Oh, kan iya. anak kecil kayak sering kayak gitu kan. Kan nggak mungkin bayinya ngerokok kan? Nggak tahu sih. Oke, Lanjut balik lanjut. lagi. Terus kakaknya tuh sembuh duluan gitu 2-3 hari. Sedangkan Oke. anak yang adiknya tuh beneran kayak sembuhnya lama semingguan dia dirawatnya. Dan kita tuh khasnya tuh tiap mau visit kan kita ngikutin kan ngintilin dokter PPJP-nya kan. Terus si anak adik kecil ini tuh nangis mulu kalau mau divisit. Dan Berapa tuh? suara khasnya tuh kayak kucing. Oh iya? Jadi kayak Gitu. Oh. itu kedenger sampai lorong. Dan Hmm. ternyata seminggu kemudian si anaknya itu sembuh kan. Terus aku jaga IGD, ketemu lagi anaknya masuk IGD, Waduh. sakit lagi. Dan pas kemarin aku lagi bedah, ketemu lagi si Waduh. anaknya. Terus aku kayak, ih, Sumpah. pasien gua. Terus Berarti dia kenapa itu Kang? waktu kemarin sih apa ya?
bronkopneumonia juga sih kayaknya. Mungkin keluarganya masih ngerokok, nggak tahu lah. Di sekitar anaknya ya. Si ibunya nggak tahu kena atau enggak. Pokoknya tiap aku follow up tuh beneran kayak, dok, udah solid lah sama ibunya. Wih, keren. Jadi keren. itu juga sih kayak ngena aja, kayak ngikutin aja gitu pasiennya iya. dari awal kayak sampai ketemu lagi gitu. Jangan sakit dulu lah, Dek. Wih, pasti kalau itu ntar anaknya sembuh, amin. Amin. Itu pasti Kang Moritz bakalan Gitu, kayak anak gua tuh. Iya. Kayak pasti ada momen kayak gitunya sih. Apalagi yang Perina gitu, kayak ngelahirin dari awal kan kalau Perina tuh. Terus misalkan dirawat atau apa, beneran ngikutin kita tuh seminggu kan dinasnya tuh. Jadi kalau misalkan hari Senin kita kedapatan pasien terus dirawatnya seminggu, kan berasa kita ngikutin banget kan. Iya. Gitu. Berarti sampai kenal Kang Morisnya nggak anaknya? Kayaknya belum ya. 3 tahun Masih belum 3 tahun, ya. Iya. Aduh. Terus Kang kalau masuk ke ruang oka gitu udah pernah? Udah. Itu stase apa? Bedah pasti? Jujur pertama kali pas IPD. Oh si PD. Soalnya diajak, kebetulan DPJP aku tuh ini kan Dokter Joko. Jadi dia tuh concern di bidang ginjal. Soalnya dia subspesialis KGH juga. Jadi dia tuh sering melakukan operasi minor sih sebenarnya. Kayak pasang CDL gitu. CDL tuh apa? CDL tuh buat ngebantu orang yang cuci darah. Jadi kan kalau cuci darah tuh suntik kan. Tapi kalau orang yang pasang CDL tuh nggak harus suntik. Jadi tinggal langsung sambungin di sini. Oh. Jadi nanti ada selangnya di sininya. Oh iya. Gitu. Nah itu tuh harus operasi minor gitu lah. Nah pertama kali aku masuk, ya tahu kan aturannya, kayak nyelonong aja, kayak ganti baju, jangan pakai, kan kita harus beda kan, baju oka sama baju dinas sehari-hari. Oh ya? Yang operasi itu harus biru, jadi beneran nggak boleh dipakai sehari-hari, soalnya kan harus steril gitu. Aku kayak bingung aja, apalagi ruangan operasi Justirani beneran kayak labirin gitu, kayak iya beneran kayak nantilah kalian ngerasain. Oke. Kayak labirin, terus sepatu juga harus ganti, harus nyesuain, kayak gak boleh dari luar. Jadi kayak bingung lah, kayak leading the blind kayak gitu. Temen aku juga bingung, jadi kayak untungnya ada Sodot tete perawat. Ngebantuin orang bingung koas ini, kayak kita ini banyak dibantu sih sebenarnya. Respect. Berarti itu Akang ikut? Enggak sih, kita observasi aja. Observasi nonton. Oh iya. Soalnya salah satu keluarga aku juga kayak pernah dipasang di sininya Kang untuk pengobatan kanker gitu. Cuman waktu itu si koasnya ngebantu gitu. Terus si ini almarhum bapakku, dia waktu itu kan aku kayak nemenin juga, dia ngeluh-ngeluh gitu, ngeluhnya lucu banget lagi. Ini kok belajar di badan saya katanya gitu. Oh iya. Ini bukannya dokternya aja malah yang masih belajar katanya. Masa papa lagi sakit terus kan dokternya kayak ngarahin gitu, ini gini. Masa diarahin gitu, ini yang bener aja katanya gitu. Kayaknya mah itu oleh residen deh. Kayaknya residen ya? Residen, gak mungkin kok asli ya, gak mungkin residen. Jujur nggak tahu, soalnya itu dapat cerita doang sama bapak aku, itu dia kayak gitu. Jadi dia ngeluh-ngeluh, masa belajar di badan saya, kata dia gitu. Itu cuma lucu banget kalau kayak gitu. Cuman ya emang masangnya berhasil dan emang ya udah bagus aja bisa dipakai itu. Tapi kan nggak tahu ya buat apa, kayaknya bukan buat cuci darah karena atau kemo, buat kemo. Iya buat kemo, buat kemo. Terus Kang, kalau yang ini kan biasanya nih kalau yang stase bedah, kadang udah lewat belum? Udah ya, sama Dokter Ardi tuh. Aku kan sering lihat banget nih SG-nya Dokter Ardi nemenin koas-koasnya bedah. Itu aku udah pernah juga. Udah. Itu tuh lebih ke anak pembimbingnya sih kalau anak Dokter Ardi tuh yang diajak buat operasi ya. Operasi iya. Kebetulan aku anak bimbingnya Dokter Vina. Jadi beda. Aku lihat di SG-nya Kang Tama, Kang Adi, itu tuh mereka sampai kayak hands on secara langsung sedalam itu. Kayak Akang pernah juga nggak itu? Kalau waktu aku sih kebagiannya di Dustira ya. Jadi aku kebagiannya paling kalau SKOAS tuh sebagai suction tuh yang nyedot darahan. Iya. Kadang tuh aku kebagian yang pemberhenti pendarahannya di counter gitu. Kadang tuh kita kebagian, kalau di bedah tuh kita harus targetnya kita harus ngejahit. Jadi kita harus ada bikin laporan ngejahit. Jadi kita harus full ngejahit gitu. Jadi koas bedah tuh pasti ngejahit dapat banget, apalagi di ruang operasi kayak gitu. Itu berarti aku ngelihat suatu ini organ sumpah. Berarti itu langsung lihat
Langsung. Tetap mata, terus lo Iya. akang Iya. giniin. Iya. Demi apa sih? Tapi lihat lagi nanti pas forensik. Damn. Pas forensik beneran kalian ngeliat yang di black, Demi apa sih? dikeluarin semuanya. Berarti harus siap-siap dong kita. Iya. Berarti akang udah ngelewatin banyak hal Wah, selama 2 tahun ini. udah kenyang lah. Gila, Tapi gila. jangan kenyang. Ya, jangan puas dulu. Betul. Masih panjang perjalanan. Harus selalu lapar. Betul. Harus lapar, bro. Lapar. Betul. Lapar. Itu berarti waktu akang ngejahit gitu. Hah? Itu ini enggak? Apa? Pasiennya bius total enggak? Bius total. Oh, bius total. Mm-mm. Kalau yang ada nggak yang waktu Pasiennya kalian iya, hidup. bius, iya. Ada pas di hidup? maksudnya tuh sadar. Sadar kok. Beda ya. Iya, beda dong. Oke, pas sadar tuh biasanya temen-temen aku dapetnya pas di IGD. Oh iya. Kayak ada pasien mabuk, terus kepalanya kepentok. Oh. Jadi Itu kayak yang jahit siapa? kadang kalau koasnya mau kita Koas. jahit. Kalau misalnya nggak mau, perawatnya. Iya, perawatnya. Oh. Itu pernah nggak ada kayak kejadian waktu ngejahit si pasiennya? Wah, banyak. Sumpah? Banyak kayak pasiennya nggak kooperatif ya. Nggak Apalagi kalau pasiennya sadar gitu, sadar yang nggak mabok ya. Kalau mabok kan masih kelayangan. Iya. Kita mau diapain juga mau. Dianya Dia diem aja ya nggak sadar. kayak ada yang teriak-teriak tuh ada. Terus gimana itu? Ya pegangin kanan kiri. Sendiri. Iya. Berarti itu koas 1 megang tangan kanan, koas 2 megang tangan kiri. Itu mah kita aja mungkin yang pasien mungkin tenang, masa kan kitanya udah geter ya kalau misalnya baru-baru. Apalagi dia yang ngelawan gitu. Kadang sih kalau misalkan ngelawan kita minta tolong A-nya kayak kayaknya A dulu aja deh. Oh iya. Oh boleh kayak gitu. Boleh. Kayak kita yang kooperatif aja lah. Oh iya. Gak apa-apa gitu. Berarti kita koas nggak ada terlalu ada target untuk ngelakuin gitu? Oh ada. Kalau di IPD itu ada kayak target suntik, target infus, terus target kita ngelihat yang ini efusi pleura di suction. Kayak ada targetnya kalau IPD tuh. Oh alah, berarti tiap stase juga ada target-target. Ada targetnya masing-masing. Yang harus kita penuhin biar lulus. Betul. Selain ujian juga tadi. Betul. Oke. Kalau pasang yang untuk cuci darah, aku pernah nggak? Kalau cuci darah, aku Bukan lebih ke koas. observasi aja sih. Observasi, oke. Aku juga pengen nanya Kang. Apa tuh? Ini sebenarnya yang paling aku takutin waktu nanti koas. Menurut aku ya. Oke. Dulu aku tuh pernah punya pengalaman juga di rumah sakit nemenin almarhum bapak aku perawatan. Ya kan kanker abdomen ya. Terus tuh setiap jalan ke lorong tuh kayak aku tuh ngerasa berat banget gitu nyampenya. Nah aku tuh kepikirannya setiap jalan ke lorong tuh misalkan waktu itu aku udah tahu juga mau jadi dokter karena udah daftar di sini dan udah keterima. Waktu kita jadi dokter dan nyampein suatu hal yang buruk tuh, akang waktu dari koas tuh ngalamin itu nggak? Kalau hal buruk, kalau kita sih seringnya pas pasiennya nanya kayak ini hasilnya gimana ya, ini hasilnya gimana ya. Otomatis kan kita harus beneran kayak sesuai knowledge kita kan, kayak kalau misalkan buruk apa, ini gimana, kalau baik gimana. Beneran kita ngasih seapa adanya, seilmu kita apa adanya, dan juga jangan lupa kita ngasih kayak kalimat bukan penenang sih, lebih ke mensupport gitu. Jadinya kayak di si ibunya terdengar enak jadinya, dan kitanya juga gak terlalu feel guilty gitu. Jadinya harus kayak diseimbangin aja. Kayak gitu. Aku pernah ini nggak nyampein mungkin ya berita yang mungkin ada yang kecelakaan di IGD terus orangnya meninggal dunia gitu, terus akangnya nyampein. Kebetulan aku belum ada di sampai titik itu, tapi aku ada di bagian yang pemeriksaan pasif kematian. Jadi kalau misalkan di IGD itu ada kalau pasien yang meninggal tuh pasti di EKG kan, buat nentuin masih udah meninggal atau belum. Dan aku di bagian itu, yang dimana posisinya keluarganya udah pada nangis-nangis di luar. Jadi aku sendiri kan buat yang ngetes, kayak lumayan agak sedih gitu soalnya. Dan yang ngucapin ininya juga dari dokter umumnya. Kayak gitu. Dokter umumnya. Ya karena aku ngelihat di film juga di apa sih hospital playlist yang gitu-gitu. Iya. Itu setiap mau ngasih ucapan berat banget tuh kan. Si dokternya pasti kayak dia aduh gagal jadi dokter lah ngerasanya, terus gagal nyelamatin nyawanya. Walaupun sebenarnya kayak gitu tuh ya life gitu kan, kehidupan kita nggak bisa nyelamatin juga kalau memang udah takdir dari yang maha kuasa gitu. Cuman tetap aja nyampeinnya pasti berat banget nggak sih? Gak ada apa ya, kalau merasa itu ringan kayaknya perlu dipertanyakan sih. Pasti berat sih. Aku aja nontonnya kayak
aduh aku langsung mikir kan nanti gimana kalau aku yang ngejalanin itu gitu. Udah gitu misalnya kalau ini pasien yang kita rawat kayak berminggu-minggu yang kita bilang itu, terus tiba-tiba kita dapat kabar kayak ternyata anaknya udah nggak bisa diselamatkan lagi atau gitu, terus kita nyampein ke si ibunya gimana, itu susah banget pasti. Itu pasti beban mental lah guys. Grief dari keluarganya juga pasti susah banget, kayak pasti dia pertama denial dulu nggak sih? Iyalah pasti kayak anger, five stages of grief, ya anger itu pasti guys. Terus kita kayak ya kita juga bisa apa di situ tuh. Tapi Akang belum nyampein, belum pernah kedapatan kayak gitu. Seburuk-buruknya berarti yang tadi itu. Iya, yang kayak tadi. Jadi kita pemeriksaan aja. Gitu. Iya. Kalau sama esket berarti drainingan mana Kang sama koas? Jujur koas. Koas ya, jelas. Koas tuh kalian nanti bakal nemuin titik terendah lah kayaknya. Setiap pokoknya pasti ada titik kalian kayak ngapain ya kuliah begini. Orang-orang udah kerja gitu, kita masih begini gitu, gak ada duit, gak ada apa, jadi beban kayak itu masih ada pemikiran kayak adalah pasti kalian balik lagi kalian harus nemu temen yang saling suportif. Iya sih, benar-benar. Buat saling nguatin aja. Jadi kalau Akang boleh cerita waktu Akang dapet titik terendah itu, Akang waktu itu ngelakuin apa supaya kayak ternyata emang harus tetap nih kita gas terus. Lebih ke ingat aja sih tujuan utama, kayak ingat orang tua gitu, kita nyekolahin buat kita gini-gini. Terus sama kayak maksimalin aja gak sih, kayak jadi gak ada hari kayak ngapain nantinya. Aku tuh lebih ke takut nyesel gitu. Takut nyesel soalnya kenapa, kayak nanti kan udah praktek gitu atau apa, terus ada tindakan atau apa yang ternyata aku gak bisa, dan itu tuh dipelajarin pas koas gitu. Aku tuh paling takut momen kayak gitu, jadi beneran kayak pengen dimaksimalin aja buat nyoba gitu. Gitu. Oke. Soalnya aku juga kadang ngerasa capek gitu kuliah di FK gitu. Kadang kayak gini-gini terus, bolak-balik terus gitu. Apalagi sebenarnya tingkat ketiga tuh sekarang udah repeat terus, walaupun santai tapi kayak gitu-gitu terus, ngulang-ngulang terus. Itu kadang monoton gitu. Butuh motivasi, bukan motivasi ya, butuh kayak dorongan lagi, tapi kadang bingung. Cuman kayaknya nggak sedalam waktu bingung kita ngejalanin waktu koas nanti akan nulis. Cuman kayak tetap aja gitu. Aku takutnya nanti mungkin di koas ngalamin itu dan nggak tahu harus kayak gimana. Karena kalau menurut aku kalau udah di koas tuh kita udah nggak bisa mundur lagi. Iya benar. Ya kan Kang? Ya, no looking back. Iya, udah masuk koas, ya udah selesain aja. Iya betul. Satu langkah lagi itu. Bener. Mungkin itu bisa jadi motivasi juga nggak sih? Bener. Apalagi nanti kalian ini sih lebih ngena tuh pas nanti pasien ngomong ke kalian kayak makasih banyak ya dok. Sumpah itu ngena banget jujur di aku. Kayak gue udah jadi dokter ya, padahal masih dokter muda. Iya, kita tuh dipanggilnya dok guys, kayak jadinya kayak makasih banyak ya dok, anak saya gini-gini. Oh iya ibu, kasih kayak di situ ngena. Apalagi kalian kalau pas aku nih di posyandu gitu, aku sering kan ke posyandu kayak masyarakat awam gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata perlu banyak edukasi gitu buat masyarakat awam ini. Jadi mereka beneran kita tuh yang paling ngerti gitu di situ tuh. Jadi beneran kita harus cara ngomongnya, cara apa, dan mereka sangat grateful banget gitu. Aku aja sering diajak makan terus sama itu ya, sama ibu-ibu kader. Serius udah membaur, udah CS. Jadi kayak kalian nanti harus itulah dokter tuh harus seperti itu memang gitu, harus membaur sama pasien-pasiennya, karena emang kita ketemunya sama masyarakat. Bener itu. Walaupun mungkin ketemunya waktu kita lagi capek atau pasiennya ngeluh-ngeluh, tapi kita sebagai dokter ya memang itu tugas kita. Ya gitu. Udah gitu. Apa sih, ada 4 fungsi utama dokter kata dokter Gia tuh. Preventif, terus produktif, promotif. Lupa. Promotif, rehabilitatif, kuratif. Itu dia 4 fungsi dokter yang utama. 4. Perasaan Kang waktu pertama kali panggil dok gimana? Itu sih sama kayak, siapa, inget gak? Waktu IPD sih kayaknya. Dan perawat pertama kali perawatnya tuh manggilnya juga dok. Oh iya? Iya, perawat dan dokter umumnya juga manggilnya dok, kayak dok tolong ini ya, kayak tensiin pasien itu soalnya monitoring kayak. Terus pas nyampein dok ternyata ini. Oh iya, makasih banyak ya dok, dan nyebut nama kita kayak gue udah jadi dokter. Dok Morris gitu. Iya, dok Noval. Oh, dok Noval. Kenalan Morris nama panggung. Iya, lupa. Dok Noval makasih ya gini. Oh iya,
Terus itu kayak, jadi dokter ya. Nanti kalian Salting sih, ada jujur salting, apalagi Jujur. sama pasien gitu. Loh anak saya gini kayak, oh iya. Jadi kita harus beneran kayak jangan kikuk atau apa, kayak pede aja. Kita kan udah dokter beneran nih kita udah nih jadi ya. dokter guys. Dokter Tapi muda. pede itu harus ada dasarnya, jangan lupa, jangan asbun. Boleh pede asal jago. Boleh tengil asal jago. Tuh. Hey. Tagline editor. Tagline. Itu dia. Boleh tengil asal jago. Ya kicker Prinsip. di sini ya. Ya di sini tampilin. Tampilin. Kalau bisa harus bisa. Harus bisa. Gitu. Oke Kang. Apalagi ya? Sebenarnya pertanyaan aku untuk soal koas-koas ini udah banyak kejawab semua Kang. Aku penasaran, aku juga udah tahu. Apalagi cerita-cerita Kang seru-seru banget sumpah. Terus aku mau nanya mungkin terakhir, cara Akang adaptasi dari si esketnya ini ke koas tuh gimana sih? Berarti libur juga kan jadi jarang kan? Karena nggak ada, iya kan? Lebaran pun aku dicililin. Nah kan? Betul. How gitu Kang adaptasinya? Adaptasinya kita ini lebih ke pertama-tama ya. Kayak blind leading the blind aja, kayak oh gini ya, besoknya baru kayak guys ternyata gini. Oh kita buat operan buat besoknya. Kayak kita tuh satu sama lain tuh saling buat operan gitu. Operannya tuh dalam bentuk apa? PPT ataupun chat. Misalkan operan tuh bisa dalam bentuk chat dari misalkan sebelumnya ada ketua pembimbing Dokter Vina gitu. Terus aku baru masuk dan pembimbingnya Dokter Vina. Nah, aku tuh ngehubungin si ketua pembimbing Dokter Vina tuh yang sebelumnya. Jadi kita dapat info tentang Dokter Vina tuh ternyata sukanya gini. Kita dapat dari operan sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak beneran 100% blind, tapi selalu ada 1-2 yang kelewat pasti ada. Jadi kita tuh ada operan dari kelompok-kelompok 2 tahun, 3 tahun sebelumnya ada. Oh iya. Itu bukannya operan tuh tentang pasiennya kan? Bukan, ada 2 operan pasien tuh kalau misalkan beda shift kan jaganya. Itu operan satu dari shift malam ke pagi misalkan. Kalau ini operan stase. Operan stase. Ya. Jadi kita sebelum masuk stase tuh kita zoom dan kita dipaparin kayak stase ini tuh sama ketua stase sebelumnya. Gitu. Ya. Kalau operan yang shiftnya itu gimana Kang? Kalau operan pasiennya? Kalau operan pasien kita lebih ke misalkan aku dinasnya di Sakura gitu, Bangsal Sakura, dan besok aku di Bougainville gitu. Nah aku tuh nanya ke yang jaga di Bougainville sebelumnya kayak list pasien yang kemarin apa aja dong, kayak gitu. Kayak nanti kan aku follow up-nya nyesuaiin sama si pasiennya. Gak mungkin aku datang ke pasiennya udah 3 hari gitu. Iya Bapak keluhan utamanya apa? Enggak dong. Udah kayak lewat. Pasiennya juga kayak gua nanya ditanya ini mulu. Jadi lanjutin sama yang operan kemarin kayak gitu. Saling ngoper-ngoper aja, komunikasi antar beda kelompok gitu. Pernah nggak pasiennya ngira kayak, lah kok dokternya beda sih? Nggak kayak yang kemarin? Ada nggak gitu? Lebih ke apa ya? Aduh ditanya-tanya mulu kayak gitu. Iya? Pasiennya gitu? Iya. Ini sama kayak video TikTok yang aku lihat. Jadi waktu itu ada video, ini kocak. Jadi si koasnya nanyain ke pasiennya. Terus udah selesai satu pertanyaan, udah pulang. Taunya ada yang lupa, balik lagi. Itu relate guys. Itu iya? jujur. Bener. Iya, apalagi anak kayak kita kan harus ngukur si kepala. Perut, terus kayak diarenya, mencretnya kayak gimana. Terus kayak apalagi pas ujian kan, kayak kan ujian tuh statusnya harus selengkap mungkin kan. Kita beneran kayak, gue belum nanya diarenya lagi, kayak balik lagi. Ya, maaf, diarenya kayak gimana? Kayak gitu. Itu emang nggak megang si kertas itu ya Kang? Kita megangnya kertasnya kosong. Oh iya ya benar. Nggak ada kayak list pertanyaan. Iya. List pertanyaannya di otak sendiri. Ingatnya kalau lah kan butuh ini juga ya, balik lagi. Bener kayak gitu. Maksudnya ada yang bete nggak digituin? Untungnya aku selama ini sih masih aman ya. Masih aman. Oke. Masih baik-baik semua ya. Masih baik lah ya. Takutnya ada yang bete masih. Kalau yang ini apa? Yang ngeyel. Ada ngeyel. Iya. Kalau ngeyel lebih ke bingung aja sih pasiennya, kayak semuanya dikeluhin gitu. Semuanya? Iya, jadi kayak aku tuh ada pasien kayak misalkan tipes gitu. Kan gejala tipes tuh di otak kita udah ada kan, kayak gejala dari perut, demam, dan lain-lain. Tapi si bapaknya tuh beneran kayak, aduh ini juga saya sakit pinggang, aduh ini juga saya pusing kadang ini kayak. Kan kita harus fokus kan ke tipes buat nyingkirin penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi si bapaknya kayak, semuanya dikeluhin.
3 minggu yang lalu juga ini saya kram kayak bapak bentar tenang pak, Satu-satu Pak. satu dulu pak, Satu. kayak fokus dulu bapak, kan bapak sering kayak semuanya dikeluhin kan, mereka tuh lebih ke pengen ngobrol sih. Oh Daripada- iya sih. sedangkan kan Masuk. kitanya kayak pengen sesuai target Iya gitu, benar-benar. jadinya oh iya bapak, didengerin aja dulu. Iya. Soalnya kalau kayak gitu malah kemana-mana nggak sih? Bener, Nggak ke gak ke penyakit intinya. utamanya, Heeh. iya. Ini yang harusnya disembuhin, malah yang lain-lain yang Kemana-mana. udah setahun yang lalu juga. Di segala dikeluhin. Tapi yang ngeyel gitu nggak ada Kang. Kayak misal disuruh diet nih harus stop makan ini, cuman dia kayak waduh nggak bisa, soalnya saya setiap hari memang disajiinnya gini-gini gitu. Ada nggak sih? Oh, banyak. Apalagi yang pasien ngerokok. Oh iya Kayak sih. pasien susah PKOK sih. kayak, Bapak ngerokok? Sebatang sih, kayak sama. Kayak mau gimana mau sembuh gitu. Bapak kayak- ngerokok enggak tiap hari. Saya kurangin sih. Berarti ngerokok. Oh, biasanya yang ngeyel tuh yang ngerokok dong. Yang ngerokok, apalagi yang pasien anak yang anaknya batuk pilek mulu. Pasti bapaknya tuh ada kayak ngerokok lah. Kayak si ibunya tuh kayak, loh ini bapaknya ngerokok banget. Kayak aduh saya susah, capek, kayak kasihan gitu kadang ngelihat si ibunya ngantar-ngantar anaknya gitu. Terus Akang Moris tipe yang mana nih? Tipe yang kayak dokter Tirta yang marahin atau kayak dokter Gia yang dipelan-pelanin? Jujur 2 sih. Oh 2. Kadang bisa dokter Tirta, kadang bisa yang dokter Gia, kayak menyesuaikan pasiennya aja guys. Oh, berarti- Kayak gak semuanya harus digas, tenang. Perlu, apalagi ibu-ibu tuh perlu dilembutin guys. Iya sih. Berarti pernah dong Akang ngomong kayak, Pak, ini kalau Bapak ngerokok terus gini-gini gitu pernah? Pernah lah. Kayak, Apalagi yang di IGD kayak misalkan pasien GERD gitu, kan sakit gitu. Bapak habis makannya, iya dok, kayak Bapak ini gimana? Mau sembuh atau enggak? Ya pasti sakit lah terus. Terus Gitu. nurut Jadinya dari situ. oh iya dok susah, ngeyel banget lah pokoknya. Malah anaknya tuh udah kayak, tuh dengerin pak. Jadi kayak kita kompakan aja lah. Oke. Support berarti Support, itu bener, si anaknya. Berarti fungsi keluarga masih baik. bener. Pas banget aku lagi blok ini. Oh ya, keluarga ya. Apgarnya masih bagus itu. Apgar family-nya. Skornya 9. High. Ya. Aduh, Kang. Mungkin sekian ya. Ini udah berapa menit nih Min Bakers? Udah cukup juga kita ngobrol. Kerasa kirain 2 menit ya. Aduh, Iya. bentar banget ya. Wah seru banget Kang. Thank you ya Kang. Memang ini Kang Moris semakin kokoh ini memang luar biasa sekali Kang Moris. By the way, kenapa hitam nih? Fun fact ya, kalau di Unjan itu warnanya hijau. Iya Cuman guys. entah kenapa ini warnanya hitam. Kenapa nih Kang? Biasa. Aduh. Ini mati lampu. Mati lampu. Ya, gimana ini efisiensi anggaran? Tuh, Dolar lagi naik. tuh. Jadi kita hemat lah. Ini kita udah nyalain genset 10 tambah 6? 17. Kok gitu? Enggak, maksudnya Lanjut. Kenapa warna hitam? lebih ke bebas sih kalau di PKM tuh. Oh. Jadi beneran kayak warna-warni boleh. Iya. Kadang, tapi kayak occasion tertentu aja. Kayak kalau lagi edukasi atau lagi penyuluhan harus hijau kayak gitu. Oh. Menyesuaikan aja. Berarti ini di satu kelompok Akang nggak hitam semua? Ada Nggak, yang bebas, pink, ada warna-warni. yang biru gitu-gitu. Oh alah. Kecuali kalau lagi edukasi gitu-gitu. Penyuluhan atau kayak gitu. Terakhir, satu lagi, one more thing. Apa tuh? Scrub harus punya berapa? Jujur itu pertanyaan gua pas koas awal. Oh iya, aku juga mikir Kayak overthinking kan kayak. nih koas tiap hari pakai scrub warnanya Ah. hijau semua. Harus punya berapa ini? Tergantung. Lu sering nyuci atau enggak? Kang Moris punya berapa? 5. 5. Oh, beli sehari 1. Hmm. Oh ya masuk sih. Jangan dipakai buat 2 hari ya guys. Iya kan, Penyakit. makanya. Aku juga mikirnya gitu kalau misalnya make sama terus buat besok-besoknya kan udah kotor juga gak sih? Apalagi kita di rumah sakit ketemu Infeksius orang sakit banget. terus kan. Itu dia. Tapi kalau kayak gitu pernah nggak Kang strict pakai yang bajunya sama kalau lagi jaga plus dinas? Kadang Kadang Jujur. mandi nggak sih? mager mandi. Iya kan? Kita harus balik, meanwhile kita harus follow up pagi-pagi. Ya, Jadi kan? kayak ya udahlah hantemin aja. Oh ya. Parfum aja lah. Tapi harus tetap jaga kebersihan juga. Betul. Bukan berarti Bukan berarti kitanya itu ya. berantakan. Tetap walaupun nggak ganti, tapi kita harus tetap Ya, pakai parfum, terus harus tetap Betul. rapi. Kalau misalnya baju udah kotor banget baru ganti ya. betul. Baru mandi juga kalau misalnya dari ruang OKA yang gitu-gitu. Jalanan. Betul. Ya. Kayak Mungkin gitu. sekian dari kita. Kata-kata dulu, Kang. Buat esket dan juga untuk yang mau menjalani koas.
Oke. Dan juga untuk FK Unjani. Juga untuk teman-teman saya di rumah sama Pak Prabowo juga. Oke, buat esket. Nikmati masa-masa main kalian yang beneran nikmatin guys. Beneran ini masa yang nitik beratin. Ada yang nanya, Kang Koas harus belajar apa? Enggak, nikmatin. Oke. Nikmatin dan enjoy the process aja guys. Asik. Tepuk tangan buat Kang Moris. Sekali lagi terima kasih Kang Moris. Thank you juga Sudah Raffi. datang di Tinggi. Podbem 1.0 ini. Yoi. Terima kasih juga Saya kepada Tanjung loh. kenapa tuh Kang? Opening gitu. Titik 1. Bener. Saya juga loh. Karena di sini saya juga tamu undangan sebenarnya. Oh iya. Oh. Bukan ini, internal BEM. Gacor. Memang terima kasih kepada para departemen departemen Minbak kayak yang makin gokil. Yang di belakang layar ini teman-teman kita semua sudah having me and Kang Moris here. Terima kasih semuanya. Oke, cukup Gacor. dari kita. Terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye. See you di See you di Podbem 2.0. Yes. Dadah.